Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Untuk pembelajaran kali ini, walaupun kita di rumah, kita tetap harus semangat dalam belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa itu permintaan, penawaran, dan pasar. Nah, sebelum masuk ke dalam video penjelasan, alangkah baiknya kalau memang ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk dalam penawaran. Teman-teman, ini ada persamaan untuk yang jumlah penawaran ya, itu ada faktornya selain harga barang itu sendiri, bisa juga harga barang lain dan lain sebagainya, termasuk dengan teknologi. Nah, kita lihat adanya hukum penawaran ya untuk jumlah barang terhadap harga barang itu sendiri, di mana dalam penawaran ini atau supply ini adalah pada hukum penawaran ini melihat pada sisi produsen. Teman-teman yang perlu dicatat, ini menyatakan bahwa jika semakin tinggi harga, maka semakin banyak produk yang ingin ditawarkan. Sebaliknya, ya, dan sebaliknya, jika semakin rendah harga pasar, maka semakin sedikit produk yang ingin ditawarkan. Itu untuk hukum penawaran, berbeda dengan hukum permintaan ya. Begitu. Jadi misal nih, harga barangnya sedang naik ya, harga barangnya sedang naik, maka produk yang ditawarkan juga semakin besar ya, gitu. Kemudian kalau barangnya rendah, itu sedikit juga yang ditawarkan, gitu. Paham ya sampai di sini? Nah, ini kita bisa lihat contohnya untuk penawaran lebih kepada sisi produsen. Yang pertama, adanya pasar ya, di dalam pasar offline. Misalkan ini ada satu penjual boba, misalkan menjualnya itu bisa berhasil menjual 100 cup saja. Kalau di sini ini gambarnya, kalau kalian gambar susu murni nggak apa-apa, saya anggap ini penjualan boba ya. Ketika harganya lebih rendah ya, misalkan jadi 10.000, yang mau jual itu hanya 2 pebisnis saja. Artinya peminatnya juga sedikit, melihat dari keuntungannya kok kecil ya, sedikit. Nah, akan tetapi pada saat harga boba yang dipasarkan itu bisa naik, bahkan bisa melonjak ya, dari harga 10.000 jadi 28 sampai 30.000. Nah, itu yang mau jualan justru banyak pebisnisnya, untuk jualan boba itu malah bertambah. Ingat nggak? Dulu pernah ada yang viral untuk minuman-minuman es Milo dan yang lain sebagainya, itu juga sama seperti ini ya. Semakin tinggi harga, itu makin banyak sisi supply atau produsennya yang ingin menjual harga atau menjual barang yang sama, karena melihat dari keuntungannya pasti akan bertambah karena besar begitu. Nah, yang tentang penawaran tadi, jika penjual boba itu karena stoknya sedikit, baru sedikit, menjual suatu produk. Nah, untuk konsumen pada saat habis yang di penjual boba yang pertama, dia akan mencari untuk barang serupa untuk penjual boba juga yang menjadi pesaing kita, misalkan itu akan berlari ya ke sana, walaupun dalam pemasangan harganya beda, misalkan lebih naik Rp1.000 misalkan ya, itu pasti akan berpindah ke pesaingnya gitu. Nah, makanya dari situ penjual boba tersebut berpikir akan menambah stoknya untuk penyediaan boba, atau ini ya, gambar ini kan susu murni. Nah, pada saat stok barangnya sudah ada lagi, nah nanti akan kembali lagi konsumennya mencari harga yang lebih rendah dengan barang yang sama ya, berarti kembali lagi ke penjual boba yang pertama tadi gitu. Jadi kalau dari penawaran tadi kita buat tabelnya ya, tabel penawarannya untuk penjualan boba, dimana kalau misalkan kita pasang harga ya, harga 30.000, untuk pasang harga 30.000 itu kuantitas akan besar juga ya, jadi 300. Kemudian jika pasang harganya 20.000 supplier itu, maka harganya menurun karena turun jadi 200. Kalau harga 10.000, otomatis peminatnya pun dari segi penjualnya itu akan berkurang lagi 100 karena melihat keuntungannya hanya kecil. Nah, jadi
dari sisi perspektif penjual, mereka pengennya untung kan. Nah, jadi kalau harganya tinggi seolah-olah makin banyak keuntungan yang dia dapat. Nah, makanya makin banyak yang jual karena mikirnya makin untungnya gede itu yang dirasakan, makin tinggi harga, makin banyak yang disuplai oleh pasar ya. Tetapi perlu diingat juga bahwa pasar itu bukan hanya merujuk pada satu penjual saja ya, tapi lebih kepada beberapa pebisnis lainnya, bukan hanya penjual boba saja. Ini penjual lain pun kalau misalkan melihat seperti itu pasti akan melihat dari sisi keuntungan. Kalau penawaran itu dari sisi produsen, keuntungan yang dia dapat. Nah, bukan hanya dari permintaan saja, tapi penawaran pun ada faktor lain yang mempengaruhi dari harga barang tersebutnya. Contohnya untuk barang substitusi, harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi tersebut itu naik, maka jumlah penawaran pun ikut naik. Tetapi jika harga barang substitusi itu turun, maka untuk jumlah penawaran pun ikut turun. Di sini contohnya pada Bukalapak dan Shopee. Nah, perlu kalian ketahui bahwa barang substitusi itu adalah merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Artinya gini, apabila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lain gitu ya. Oke, faktor lain dari penawaran ya yang mempengaruhi yaitu harga barang komplementer ya. Perlu diketahui bahwa barang komplementer ini merupakan suatu barang yang fungsinya atau penggunaannya pasti terkait dengan barang atau produk lain ya. Begini, untuk harga barang komplementer ini naik, itu pasti jumlah penawarannya turun. Tetapi jika harga barang komplementer ini turun, maka untuk jumlah penawarnya itu pasti naik. Ya, contohnya pada bahan bakar, kalau tidak ada Pertamax ada Pertalite ya. Kemudian untuk yang bahan bakar lainnya untuk masak itu biasanya kalau tidak ada Blue Gas ada Bright Gas gitu ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi juga terhadap penawaran ini adalah terkait pada biaya produksinya ya. Jika biaya produksi naik, maka jumlah penawaran itu turun. Tetapi jika jumlah atau biaya produksinya turun, itu untuk jumlah penawaran naik. Ya, contohnya ini untuk biaya produksi untuk pembuatan mobil. Yang berikutnya, faktor lain dari penawaran adalah terkait penggunaan teknologi ya. Untuk teknologi ini, jika teknologi yang digunakan itu naik, maka jumlah penawaran pun ikut naik. Tetapi jika teknologi yang digunakan itu turun, maka jumlah penawaran pun ikut turun ya. Contohnya ini untuk penggunaan teknologi pembuatan mobil juga perakitan ya. Untuk mobil ini kan lumayan ya, untuk teknologinya itu sudah digitalisasi juga ya, menggunakan mesin-mesin ya, dan komputerisasi itu pasti untuk penawaran pun kalau dari segi teknologinya naik, maka jumlah penawaran pun ikut naik gitu ya. Nah, dari persamaannya, jika ada pergerakan sepanjang kurva untuk penawaran yaitu QSX ya, supply itu sama dengan harga barang itu sendiri ya. Untuk faktor lain belum diperhitungkan di sini. Jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan dari pergerakan sepanjang kurva ini bisa dilihat ya, untuk pergerakannya jika ada penurunan harga akan menyebabkan penurunan jumlah barang yang ditawarkan tadi ya. Seperti kalau misalkan harganya turun, justru akan berkurang juga untuk dari segi kuantitas yang peminatan untuk menjual suatu produk itu, si suppliernya atau pebisnisnya atau entrepreneurnya itu ya. Tetapi ada perubahan jumlah yang ditawarkan juga untuk pergerakan sepanjang kurva jika nanti ada peningkatan harga yang akan menyebabkan peningkatan jumlah yang ditawarkan tadi. Jika ternyata dari harga 20.000 kita naikkan dengan harga 30.000, kalau dari sisi produsennya itu akan bertambah lagi. Yang menjualnya bukan hanya 200 orang tapi 300 ya. 300 pebisnis artinya. Jadi makin banyak yang menjual juga makin harganya tinggi, makin banyak yang menjual begitu. Dari pergeseran sepanjang kurva ini,
karena ada pergeseran, jadi untuk perhitungan persamaan dari QSX-nya atau artinya ini untuk jumlah penawarannya bukan hanya dilihat dari harga barang itu sendiri, tetapi ada faktor lain yaitu terkait pada harga barang lain, PY, CP, kemudian dari teknologi dan lain sebagainya ini ya. Jadi ada perubahan dari barang lain juga yang berpengaruh terhadap pergeseran untuk untuk penawarannya. Untuk perubahan penawaran dari pergeseran kurvanya ya, apabila peningkatan penawaran akan bergeser kurva penawaran ke kanan ya. Kalau ada peningkatan penawaran pasti akan bertambahnya ke kanan ya. Dari yang kuantitas 200 tadi menjadi 300 karena ada peningkatan penawaran, artinya harganya makin naik juga, pasti dari penawaran akan lebih naik lagi jumlah kuantitasnya ya. Jadi untuk hal seperti ini itu kita bisa mendalami kenapa permintaan itu menunjukkan korelasinya negatif antara harga dan kuantitas, sedangkan penawaran korelasinya positif, karena makin bertambah itu akan menambah lagi kuantitasnya, bertambah harga itu akan menambah lagi kuantitasnya. Tapi kalau permintaan kan menunjukkan korelasi negatif karena berkurang, seperti itu ya. Nah, ini dari perubahan penawaran juga bisa dilihat ya, untuk kurva ini menunjukkan bahwa penurunan penawaran mengacu pada pergeseran ke kiri dalam kurva penawaran. Jadi jika ada penurunan penawaran itu akan bergeser ke kiri. Yang tadinya untuk harganya 30.000 pada kuantitas 300, kalau ada pengurangan atau penurunan pasti akan bergeser ke kiri. Jadi 200 ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika permintaan dan penawaran ini digabungkan? Ya, untuk kurva permintaan dan penawaran ini jika digabungkan itu kan pasti akan terjadi titik temu yang bersinggungan ya antara permintaan dan penawaran ini, maka bisa disebut dengan adanya terjadi keseimbangan pasar atau equilibrium ya, dimana nanti ini bisa menjadi patokan atau menjadi harga pasar. Intinya gini, kalau pebisnis pasang harga maksimum, nanti yang ada akan kelebihan penjual. Tapi kalau pebisnis masang harga minimum juga nanti akan berpengaruh. Yang ada nanti kebanyakan yang mau beli, artinya langka barangnya, sementara dari supply-nya tidak ada ya. Nah, yang pas itu kalau pasang harga standar itu pasti yang mau beli juga pas ya, dari permintaan dan penawaran, karena ada titik temu dari keduanya. Jadi keseimbangan itu yaitu kondisi di mana nanti supply pasar sama dengan demand, sehingga disebut juga keseimbangan Q dan P keseimbangan, atau biasa disebut harga pasar. Nah, di sini untuk equilibrium pasar ditentukan perpotongan kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Yang berikutnya, dari harga equilibrium menyebabkan kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi ada titik temu keduanya, tidak lebih tidak kurang, berarti pas ya, itu akan menjadi harga pasar. Kemarin ada contoh kasusnya, bisa dilihat ya, pada saat sedang ada wabah ya, berita masker itu pasti sangat mahal karena wabah tersebut. Banyaknya permintaan dari masker sementara dari penawaran suplai barangnya itu kurang. Nah, di sini pasti berpengaruh terhadap harga juga ya. Nah, kemudian bisa juga di momen-momen tertentu adanya harga barang naik saat lebaran, di mana untuk masyarakat untuk daya beli dari pakaian ya, ingin semua pada saat lebaran itu bajunya kan pada baru ya, pengen baru. Nah, itu pasti dari permintaan banyak dari masyarakat, sementara untuk barangnya itu terbatas atau hanya beberapa saja dari konsumennya. Banyak yang ingin membeli tapi pada persediaan barangnya terbatas atau kurang. Kemudian bisa juga dari tiket pesawat ya, kalau lebaran itu kan mahal, banyaknya permintaan, orang-orang pengen mudik tapi untuk pembatasan tiket itu persediaannya terbatas juga. Atau bisa juga dari kayak parsel ya yang di pasaran, kalau untuk momen-momen tertentu kan itu persediaan juga melonjak. Persediaan itu kan
terbatas ya, kemudian permintaannya melonjak, nah itu pasti akan terus seperti itu ya. Untuk yang mau lebaran juga, mendekati lebaran harga cabai biasanya melonjak juga, nah itu juga pasti berpengaruh ya untuk momen-momen tertentu. Nah ini jika nilai permintaan dan penawaran digabungkan, ini dimana titik temunya adalah di harga 20 ya. Untuk permintaan dan penawarannya pun sama dari market equilibrium, dimana ada perpotongan ya yang bersinggungan antara garis supply dan demand. Untuk yang P-nya tadi itu untuk price-nya yang di harga 20.000 dan untuk yang kuantitinya 200. Yang ini gambaran dari kurva jika kenaikan permintaan akan menyebabkan harga dan kuantitas equilibrium, pasar pun meningkat. Nah, kemudian ini gambaran kurva jika adanya pergeseran dari penurunan permintaan akan menyebabkan harga dan kuantitas equilibrium pun untuk pasarnya menurun. Nah, kalau yang ini gambaran kurva jika peningkatan penawaran akan menyebabkan harga equilibrium pasar menurun dan kuantitas menjadi meningkat. Yang terakhir ini gambaran kurva jika ada pergeserannya itu adanya penurunan penawaran akan menyebabkan harga equilibrium pasar meningkat dan kuantitas menjadi menurun. Nah, dari pembelajaran tadi ya tentang demand dan supply, kemudian ada market juga, ini ada yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini, yaitu bisa sebagai decision making untuk produksi ya, kemudian lalu nanti bisa memahami prospek bisnis ke depannya juga kita bagaimana ya, atau juga bisa dari penentuan harga dari suatu barang yang nanti kita akan menjadi suppliernya seperti apa. Tujuannya nanti meskipun produk kita berada di jenis pasar yang berbeda-beda, nanti ada yang di pasar persaingan sempurna, kemudian ada juga yang di monopolistik, oligopoli, duopoli. Nanti itu akan dibahas untuk yang berikutnya, bahasan berikutnya nanti. Yang penting untuk tujuannya ini kita dalam pembelajaran ini membantu dalam menetapkan harga yang tepat di pasaran, kemudian bisa juga membantu untuk perhitungan berapa yang pas untuk kita produksi ya dari segi supply-nya barangnya ya, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, bisa terus mengikuti dari channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau dirasa bermanfaat silahkan like, komen, atau subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.